Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, karena tadi ternyata lupa nggak di-record. Jadi, saya harus membuat record ulang. Nanti saya upload di YouTube. Oke, sebentar. Jadi aku ngomongin kayak anak umum. Ya. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang distribusi binomial. Nah, sebelumnya, data kategori itu kan sebenarnya data yang variabelnya itu non-numerik. Nah, karena non-numerik itu kan kita nggak bisa memprosesnya. Jadi, kita harus melabeli agar variabel tersebut itu bersifat numerik. Gitu. Sebentar. Untuk materi sekarang yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Katanya tadi materinya emang baru dua ini. Belum sampai ke model regresi dan lain-lain. Jadi untuk perbedaannya, biar nanti paham tentang perbedaannya, distribusi binomial itu punya ciri-ciri. Nanti distribusi Poisson juga punya ciri-ciri. Jadi untuk distribusi binomial itu, ciri-cirinya nanti percobaan itu terdiri atas N ulangan. Jadi itu nggak terbatas. Dan pengulangannya itu bersifat bebas satu sama lain. Jadi nggak saling berkaitan. Dalam setiap ulangannya, hasilnya dapat digolongkan sebagai hasil yang apa sih, 0 dan 1, atau berhasil atau gagal. Gitu. Peluang berhasil itu untuk setiap ulangannya itu sama. Untuk setiap pengulangan itu sama. Jadi nggak berubah-berubah. Sementara untuk distribusi Poisson itu, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam selang waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan. Nah, jadi kalau yang binomial itu kan tergantung dari berapa percobaan gitu. Sementara kalau yang Poisson itu enggak. Nanti pun nilainya itu cuma ada nilai X dan lambda. Sementara kalau binomial itu kan ada peluang suksesnya seberapa persen atau dengan nilai desimal 0, berapa. Kemudian peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama suatu selang waktu yang singkat sekali. Atau daerahnya itu kecil. Kemudian, bentar. Maaf. Saya lanjut. Kemudian untuk peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil. Jadi, tapi hal tersebut itu bisa diabaikan. Jadi, waktu dan daerahnya itu kan kecil sehingga bisa diabaikan gitu. Makanya tidak tergantung dari seberapa peluang suksesnya gitu. Jadi di sini cuma ada paling nanti kalau yang Poisson itu ada nilai rata-rata sukses gitu. Ya, kita mulai aja. Yang distribusi binomial. Oh, mohon maaf untuk
praktikumnya itu nggak ada modul. Bu Zuli juga nggak buat modul, cuma ngasih codingan di R kayak gini. Tapi nanti tak coba buatkan format buat laporannya. Nah, kemudian dalam distribusi binomial itu, kita nanti akan ada, di sini kan ini pakainya D-binom, atau D di sini itu adalah densitas. Nanti akan ada keadaan kita pakainya itu P-binom. P itu adalah kumulatif. Jadi kalau D-binom itu kan nilai X-nya itu sama dengan X kecil A. Maksudnya tuh apa ya? Nilainya itu hanya ada satu gitu. Kalau semisal kumulatif itu kan misalnya X-nya itu kurang dari atau sama dengan X kecil. Gitu. Kalau buat ininya nanti dijelaskan kembali. Kita pakai yang D-binom dulu. Kita menghitung nilai peluang satu sukses dari 5 percobaan dengan peluang sukses itu 0,6. Hasilnya itu 0,0768. Kemudian kita juga akan menghitung distribusi peluang dari 5 percobaan dengan peluang sukses 0,6. Jadi kita masih pakai D-binom, di mana X-nya itu 0:5, size-nya atau N-nya itu 5, nilai probabilitasnya 0,6. Nah, jadi sintak dari menghitung nilai distribusi binomial itu nanti di sini pakai fungsi D-binom atau P-binom dan lain dengan nilai sintak di sininya itu X, N, probabilitasnya. Jadi kalau semisal kita buatnya kayak gini, D-binom kan X size probabilitas X-nya 1. Nah, itu sudah ada Mbak ini. Kelas. Ini. Tuh 5,0,6. Ini tinggal di run. Ini hasilnya sama. Kayak gitu bisa. Kan biar gampang, nggak usah ngetik X sama dengan 1 atau size-nya sama dengan 5 atau probabilitasnya berapa. Ini kan kalau udah hafal urutannya tinggal dimasukin angkanya juga bisa. Kemudian kita akan membuat plot dari data nilai X atau W. Di sini kita pakai W. Nah, W-nya itu dari 0 sampai 5. Kita run aja. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai. 0 sampai 5. Berarti kan nanti ketika W-nya 0, nilai probabilitasnya berapa gitu. Kita sajikan menjadi tabel. Nah, kita buat plotnya. Sebentar.
Ada yang sama. Oh, maaf. Ini tadi belum ditanya. Oh, kita panggil PMF-nya dulu. Nah, nilainya sama sebenarnya. Nilai PMF ini dengan nilai perhitungan dari binom di sini. Cuma ini kan kita kasih nama PMF di sini buat nanti buat plotnya. Ternyata kalau ini nggak di random, ini beda. Nah, ini tabelnya. Nah, seperti ini. Ini plotnya. Oh, ya. Nah, jadi dari hasil plot ini kita bisa lihat bahwa ketika nilai W-nya 0, itu probabilitasnya 0,0102. Kalau W-nya 1, atau peluang satu sukses gitu ya mungkin bacanya. Peluang satu sukses dari 5 percobaan. Ini probabilitasnya tetap pakai 0,6. Tadi kan ini. Nah, nilainya itu 0,0768. Ketika W-nya 2, itu berarti nilai peluang 2 sukses dari 5 percobaan dengan peluang sukses itu 0,6, itu nilainya 0,2304. Begitu seterusnya. Oh, ini ada yang masuk lagi. Ya, dilanjut untuk yang distribusi quotient. Untuk fungsinya yang tadi binomial kan kita pakainya binom. Kalau quotient itu pakainya Poisson. Jadi, untuk menghitung nilai peluang satu sukses dengan rata-rata sukses 5, dengan peluang disajikan desimal. Nah, kan X-nya 1, lambdanya 5. Hasilnya itu 0,0336893. Menjamin. Halo Anissa. Yang tadi tuh sebenarnya udah selesai. Tapi tadi lupa belum direkam. Jadi aku lagi ngerekam. Ya kamu kalau mau dengerin boleh silahkan. Nah, selanjutnya membuat distribusi peluang dengan rata-rata sukses 5. Nah, ini kan berarti dari 0 sampai 5. Nah, nilainya, maaf, kalau disajikan di tabel jadi seperti ini. Kita panggil
Kita pakai contoh yang lain. Sini saya sudah menyiapkan contohnya, contoh soalnya. Menurut teori genetika, persilangan anggrek putih dan anggrek merah akan menghasilkan anggrek putih, orange, dan merah dengan perbandingan 8:4:4. Kita akan menghitung berapa peluang dari 8 keturunan terdapat 5 anggrek putih, 2 anggrek orange, dan 1 anggrek merah. Ini kan ada 3, berarti kita buat densitas binomnya itu dengan X-nya 5, 2, dan 1. Kita run dulu. Ini kan sebenarnya kan susunannya kan gini, X, size, probabilitas. Jadi kalau semisal mau ditulis langsung nilainya 2,8, 0,25 itu sama aja nanti nilainya. Kita run dulu. Nah, coba panggil A-nya. Jadi peluang dari 8 keturunan terdapat 5 anggrek putih itu nilainya 0,21875. Kemudian untuk peluang dari 8 keturunan terdapat 2 anggrek orange itu nilainya 0,311 sekian. Kemudian dari 8 keturunan tersebut terdapat 1 anggrek merah itu nilainya 0,266 sekian. Nah, ini kan nilainya 1-1. Semisal kita ganti kasusnya atau soalnya, berapa peluang dari 8 keturunan tadi ini itu hasilnya itu kurang dari atau sama dengan 5 anggrek putih. Nah, ini kan ada kata kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi kalau fungsinya itu X-nya sama dengan X, atau nilainya itu hanya ada 1, misal 5 anggrek putih atau 2 anggrek orange, gitu, itu pakainya D binom. Sementara kalau yang kumulatif kayak gini, ini kan ada beberapa nilai. Kita pakainya yang P binom. Gitu. Ini kan berarti soalnya terdapat kurang dari atau sama dengan 5 anggrek putih. Jadi kita pakainya P binom. Sekarang Inggris. Ya. Jangan lupa. Mohon maaf. Lanjut untuk contoh soal distribusi quotient. Nah, seorang sekretaris rata-rata melakukan 2 kesalahan ketik per halaman. Berapa peluangnya bahwa dia akan melakukan kesalahan sebanyak yang pertama 2 atau lebih kesalahan? Ini koneksinya nggak stabil. Sebentar. 2 atau lebih kesalahan atau tidak ada satupun kesalahan. Nah, ini kita pakai PPOIS dan DPOIS. Kenapa pakai PPOIS? Karena ini nilainya itu kan kumulatif, di mana X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Nah, dengan nilai lambdanya itu 2. Jadi, peluang bahwa dia akan melakukan kesalahan sebanyak 2 atau lebih kesalahan itu nilainya 0,676 sekian. Kemudian peluang bahwa dia tidak melakukan satupun kesalahan itu nilainya 0,135 sekian-sekian. Seperti itu. Oh iya, ada yang mau ditanyakan? Monggo Anissa. Karena kamu gabung, mungkin nggak paham, boleh ditanyakan dulu.
karena baru gabungan. Halo? Oh ya, untuk kontrak belajarnya, nanti untuk presentasinya, ada presentasi untuk absensi itu 10%. Setiap absensi itu nanti kalian mengirimkan screenshot latihan kalian di R. Kemudian UTS itu 30%, UAS itu 35%, dan tugasnya itu 25%. Tadi apa ya yang belum disampaikan lagi? Halo? Maaf, suaranya putus-putus. Halo? Suaranya putus-putus, Anissa. Iya. Aduh. Iya, Mbak, sinyalnya. Oh, lagi hujan ya? Iya. Nah, Tak sekarang udah coba jelas kok. dulu, Mbak, ke aplikasi R. Lumayan udah jelas. Oh, Nanti kalau belum jelas, saya tanya ke Mbak. oh iya, siap. Oke. Kalau Maaf loh, Mbak, terlambat. nggak apa-apa, tadi juga saya lupa nggak direkam. Akhirnya aku baru rekaman sendiri. Nanti tak share di YouTube. Ya. Oke, Mbak, Oh, makasih. Ini iya. absennya di mana ya, Mbak? Nanti tak kirim link absensinya. Oke. Untuk tugasnya juga waktunya 1 minggu. Nanti tak kirim juga di grup. Gitu ya. Oke, Mbak, makasih. Sama-sama. Ya. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi guru, Mbak.